And ladies and gentlemen, Marathon, please welcome Koenas Prakasa. Halo. Kenalan dulu ya. Diri. Ernest. Enek. Ibot. Ernest. Suka. Icong. Jot. Ini bintang kita. Tuh. Aduh bunyi maaf. Satu catatan paling ya, kok. Ini semua pada grogi sama lu. Dah itu aja. Kenapa? Semua pada starstruck, semua pada Karena grogi. kita sama semua nonton cek toko material. Cek toko sebelah. Ini sebelumnya maaf ya gara-gara gue jadi pada nggak ngerokok ya. Enggak apa-apa. Aman. Enggak, emang udah berlama kita tuh memang udah rencana berhenti ngerokok dari lama. Iya, rencana mulu ya. Jadi terrealisasikan hari ini. Udah lama berhenti. Gitu. Udah program yang kita idam-idamkan. Iya. Bajunya harusnya hitam ya, kok nggak dikasih tahu sih harus baju hitam? Anda nggak ngomong terus baju hitam? Nggak harus. Kebetulan aja kok. Oh, kopi ya? Kopi boleh nih? Boleh. Silakan kok. Silakan. Kasko. Semua pada grogi aja, goblok banget dah. Tahu biasa tato perasaannya. Enggak. Udah lama nggak kayak gitu. Kita udah menahan lisan juga. Menahan lisan. Menang apa? Menahan lisan. Menahan lisan. Oh. Kok gak ada ahnya? Oh harus LI Ya, ulang. Mana tahu kalau ada A-nya disawer ya kan? Parah. Rumah situ yuk. Gimana kabar Ko Ernest? Baik banget gua. Jauh gak kok kesini kok? Hah? Jauh gak? Dari tadi lokasi syuting di Kebagusan, jadi ya nggak nyampe sejam sih, 40 menit lah. Oh, Ya tapi sumpah gua kaget. Sumpah gua kagum. Kenapa? Lu keduluan pandai Iya, ya? Panda ngelangkahin gua nih. Gua nggak tahu kalau Koenas mau kesini dan udah dipanggil sama Panda, gua nggak tahu. Kaget lo kapan? Kapan? Kaget lo pas kapan? Pasti kasih tau Panda. Pasti kasih tahu. Gue pas liat schedule. Iya. Ada. Dari papan tulis. Ada. Gue tadi jam 2 siang sih baru tahu. Kalau lu kan nanya kagetnya kapan, kalau gue nanya kagetnya gimana? Kaget. Iya, gua kayak Ah, imajinari nggak sih? apa? Tiba-tiba. Awan. Terus pernah ngapain sih sini, main apa kayak gitu, main capsa gitu apa gitu nggak? Sering. Cuma Oh, kita iya. ya oke, basically ini kalau live streamingnya begini nih, tuh kamera 3 kanan kiri. Gila. Terus kita udah jalan ini sekitar 47 hari non-stop 24 jam. Terus penghasilan dibagi rata? Apa tergantung jumlah follower? Hanya tergantung jumlah follower. Lu kan selebgram jatuhnya nih. Paling kecil kalau di sini. Gue paling kecil. Gak usah liat tuh gua setan. Wah. Kita semua kecil Jadi kecuali. ini pengangguran semua nih. Kan lagi bulan puasa, lagi nggak ada job. Emang kalau DJ. Oh, DJ. Mostly musisi. Oh, saya bukan. Apa tuh? Kang parkir, nyopet, gitu-gitu, lengkap. Saya juga bukan. Lu apa? Gamer. Gamer ganteng idaman. Saya. Udah lama itu. Udah enggak. Dilanjut Pak, silakan. Ini grogi juga, ini dikeroyokin Cina banyak begini nih. Ada. Gak terbiasa di mayoritas. Iya. Kok syuting apaan di Kebagusan? Nggak boleh kesel. Enggak boleh, filmnya Christo Emmanuel, film pertamanya dia sebagai sutradara. Judulnya Tinggal Meninggal. Dark comedy ya. Dark comedy. Dark comedy. Ya. Jadi komedi tapi ada dark joke-nya, meninggalnya gitu. Ya. Baru tuh ya. Lumayan di bioskop jarang sih. Jarang dark comedy. Tayang tahun ini kok berarti. Apa tuh? Action apa sih? Kepotong kok, dia nggak mau di sini. Iya, keren dia. Jangan gitu aja. Tayang tahun ini berarti. Tahun ini tayang. Lalu palanya. Apa sih maksudnya itu? Rumus. Iya, kemarin kita lagi Kita ngajar sekolah. Oh Terus iya. dia jadi guru matematika. Respect kalian memang. Kenapa sih? Harus berbuat baik dong, bagus dong. Iya. Prinsipnya pokoknya tengil boleh, jahat jangan. Ih, dengerin anak anjing. Sorry. Tengil boleh, jahat jangan ya kan. Dia selama 47 hari ini udah banyak kita bukan donation sih, kita ngomongnya bukan donation, charity Apa? lah ya. Charity. Charity lah, berangkatin orang umroh. Terus apa lagi? festival. THR.
THR, Buat siapa, THR? angpau, buat nonton reviewer. Oh, wow. Terus kawinin orang, biayain orang nikah. Iya. Support biaya nikah. Iya, supaya biayain nikah. Terus big umroh udah, terus sama kemarin ngajar sekolah sama kita kasih donation ke guru honorer. STI Foundation juga. Tepuk tangan dong, bangga dong, bangga. Oh iya gitu deh. Lu sering kasih kesempatan orang buat jadi sutradara ya kok ya? Tapi Tiba-tiba ya ngomong. nggak ada Rasa bridging langsung apa keluar gitu, tadi. ada bridging. enggak gua nanya aja nih kepala. So far iya, tapi kan juga nggak ujuk-ujuk. Orang kan nggak lihat proses di baliknya gitu loh. Jadi biasanya pasti ngikut dulu sama gue, either jadi biasanya tuh kalau anak-anak kayak Aco yang director agak lain tuh, atau Benedion gitu, ngeri-ngeri sedap itu duduk di samping gue jadi komedi konsultan istilah kita. Jadi komedi konsultan tuh biasanya anak komik tuh kalau ada film komedi, mereka tuh yang kayak ini kayaknya dialognya bisa diginiin lagi gitu, kayak memaksimalkan potensi komedi lah gitu. Bumbu-bumbunya lagi gitu. Iya, ngasih bumbu lagi, ngasih ide-ide di lapangan yang mungkin di skrip nggak ada, tapi pas lihat lokasi, lihat kostum, lihat properti, lihat ada semangka nih sama melon, bisa jadi apa gitu. Gitu. Nah itu tuh duduknya di samping sutradara terus, jadi banyak menyerap, makanya kayak Ari Kriting, Benedion, Motley Aco tuh berangkatnya dari situ. Kalau di sini ada juga kok komedi konsultan. Siapa tuh? Nah, yang ini. Iya. Lucu banget tuh. Ya, lucu banget. Stand up bisa kali stand up ya kan. Dulu kali masa nggak stand up ya kan. Niko pernah stand up. Ger ya dia, kan? ger. Iya. Ger nih orang. Ger. Si Yuka tuh ger. Niko. Yang garis-garis baju. Nah, Aku ngikutin Koko dari zaman ini kok, yang stand up tour Illuminati itu yang ada Pak Ahok. Lu nonton? Nonton dulu Iya, sempet nonton lu di di- YouTube. Enggak di tempat. Masih SMP kok. SMP SMA itu. Ya udah. Langsung berubah mukanya. Langsung berubah. Nggak apa-apa. Langsung enggak Makasih. Iya. Itu masih era-era stand up, masih bebas ngomong tuh. Emang sekarang? Takut gua. Takut gua. Pemerintah sekarang gahar. Oh, Kok. iya. Tapi bener gak kok lu dulu salah satu Chinese pertama di stand up komika ya? Kalau Indonesia iya. Founder. Iya, kalau Iya kan? Indonesia iya. Emang kenapa Chinese sebelumnya? Maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Emang kan keseniannya juga kan bener-bener baru. Jadi sebenarnya tuh ada, stand up tuh ada, cuman sporadis gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak di Ludruk itu juga kalau lu mau nampilin performance yang ensemble gitu, kadang-kadang ada satu orang yang jadi apa ya, ice breaking gitu. Itu kan sebenarnya kayak stand up juga gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak yang stand up komedi gitu. Nah, sebelum 2011 Basuci itu memang here and there ada lah. Panji juga pernah stand up, dia bikin acara rap terus dia stand up, tapi belum bener-bener jadi kayak movement gitu. Nah, gara-gara Kompas TV bikin Suci pertama 2011, gue ikut di situ jadi gitu. Itu pengalaman lumayan canggih. Gue masuk Kompas kayak sebelum gue orang Cina cover Kompas Edi Tansil. kayak kapan tuh terakhir lihat orang Cina di halaman depan Kompas gitu, maksud gua kan jarang ya. Bener. Quick Yanji gitu kan, gitu biasanya kan. Liu Speaking gitu, Edi Tansil gitu. Serius amat Loy, iya nih gue juga kecewa, gue pikir Aloy bakal lucu banget gitu ternyata gini. Ayo dong Loy. Banyak ya. Enggak lah, saya lucu itu kok bener. Dia udah nyiapin Banyak. 3 bahan kok. 3 bahan apaan lu 3 bahan Story, orang story. jangan orang saya juga baru itu tadi kesini ya. Kok jadi kayak gitu kok orang gue udah tahu kalau ketemu ini Ngomong apa sih? ngepen. Ngepen. Iya pada jaim-jaim banget tuh, gue pulang aja dah. Makasih ya. Makasih. Siapa yang bilang makasih tadi? Nyantai dong guys. Iya. Kaku amat. Iya tahu tuh. Bukan gitu. Aloy kena nerf tuh. Aloy udah nyiapin 7 bit. Oh, Udah, boleh. udah. Satu dulu lah, enggak usah 7 lah. Satu. Tuh, masing-masing stand up ntar Koernas nilai. Oh, bagus itu idenya tuh. Enggak perlu. Tapi Enggak semua harus dibaca ya. Lu banyak bahan, Rap. iya. Banyak bahan. Gue. Iyalah, Duda mau pasti banyak bahan. Gila. Keresahannya banyak itu. Banyak keresahannya pasti. Apalagi viral lagi rame lagi kan tuh. Tadi gue lagi scroll, Arab lagi nih. Lu lagi. Ya gue nggak bilang lo ngapa-ngapain, Gua cuma nggak kan gue cuma ngapa-ngapain. bilang ada lu di FYP. Ya, Rame. Tapi lu kok kenal Arab udah berapa lama sih? Dari mana kenalnya? Kenal dari mana? Awalnya gara-gara kita pertama ketemu di mana ya? Lupa gue.
Pokoknya ya kenal mah awal nonton YouTube aja kan. Ya kan Tahu, salah satu ya. angkatan awal YouTuber kan, terus tahu, terus ya seneng aja gue ngefans gue sama Arab. Respect. Suka beramal, walaupun pasti dipamerin di sosmed, tapi kan tetap amal Pasti, ya. pasti, ya, Nggak pasti, apa-apa, pasti. nggak apa-apa daripada kagak. Pasti si gua tuh mamer tuh. Enggak lah. Kenapa ketemu pertama gua lupa gitu, bener lupa gua. Gimana ya gue Lupa gua, lupa banget. Ketemu Arab pertama kali. Bisa kenal gitu, bisa momennya apa gitu. Karena pulang aja nggak guna kok. Oke, baik. Enggak semua harus dibaca. Gue lupa dah. Aloy ngaceng. Oh gitu loh. Ngakak kenceng. Lupa sih gua ketemu di mana. Lupa. Lupa sejujurnya lupa. Itu bukan itu juga. Enggak gara-gara YouTube enggak. Lupa dah. Aneh banget. Lupa. Pokoknya abis itu Kita sempet ngobrol kemarin, gue sih pengen bikin film bareng Arab, cuman nantilah kalau kesempatannya muncul pasti terjadi lah ya. Tunggu aja. boleh Nanti nggak sih kalau- itu ditaruh di belakang kalau gitu? waktunya sudah tiba gitu. Oh itu kalau yang hijau-hijau gitu harus dibaca ya? Enggak. Enggak juga. Cara tahu maksudnya ada kesempatan, ada waktunya itu. Emang lu kalau bikin film nih, ngeliat orang tuh nih waktunya dia nih gitu atau gimana? Kriteria lu gimana kok buat milih-milih pemeran Enggak, kalau Lama, milih dan pemeran lain-lain. kan berdasarkan karakternya? kecocokan. Bisa dua sih, bisa either misalnya gue baca skrip terus kayak oh iya nih si ini, atau bisa juga gini gue sama Arab ngobrol film kan, terus gue bilang ya udah Arab, nanti kalau ada peran yang cocok berarti kan kayak Arab udah gue simpen nih di sini di belakang. Jadi kalau nanti lo ini cocok nih buat Arab nih, bisa jadi kayak gitu juga gitu. Atau nih ini Sumling nih cocok banget nih buat Davi ya kan. Udah bukan era gue lagi. Bukan top of mind juga di antara orang Di Sumling. antara orang Sumling kalah juga. Runner up tuh. Bayangan lagi. Tapi biasanya gue kalau nerima ide tuh pasti biar menerima skrip dari idenya dulu. Ya. Dari idenya dulu. Makanya kemarin Jatuh Cinta Seperti Film udah nonton. Nonton. Ya, itu kan film hitam putih ya? Iya. Cuma pas gue baca skripnya, kok bisa bikin skrip kayak begini, gimana ceritanya ya. Terus yaudah yaudah berani aja yuk coba bikin gitu. Ya lumayan sih penontonnya. Wih, Kaget juga. Itu keren kok. Kaget juga ada film hitam putih 600 ribuan lumayan. Hah? FFV ya, menang FFV 7 FFV termasuk film terbaik. Kita bikin film gak ada apa-apanya duitnya dibanding live streaming gini, ngapain gue bikin film capek-capek? Nyerocos. Coba lu sehari berapa ini? Berapa pan sehari? Tahu tuh sini. Lu bayangin bikin film itu kerja kerasnya lu hitung dari pertama, lu kan pernah ikutan syuting. Coba Iya. dari pertama reading sampai tayang tuh. Iya. Kerjaannya berapa lama? Lu bandingin sama ini. Hariannya mah jauh. Emang berapa kok kalau film ini? Ya tergantung, kalau tiba-tiba meledak kayak agak lain sih ya. Iya. Gede. Gede ya. Gede. Kalau agak lain gede. Ngobrol. Tapi dari awal lo emang pengen jadi director atau Enggak pernah kepikiran gua. Kan awalnya dari Ngalir aja ngalir. Oh. Go with the flow aja. Kan di film pertama gua ngenes kan gua selipin tuh filosofi hidup gua, filosofi Tokai kan. Iya. Ngambang aja kita. Enggak cokin aja nggak sih? Hah? Cokin aja nggak sih? Jadi ada chance apa digas gitu. Tapi kan sesuai dengan kemampuan. Oportunis. Tapi kan sesuai dengan kemampuannya Nggak, ada gitu. prinsip gua kalau nggak nyoba nggak tahu gitu aja dah. Tapi kan berhasil. Iya, ya coba kan? dulu kalau lu nggak suka ya udah jangan diterusin gitu. Ada juga sih yang nyoba nggak suka, gua pernah nyoba stand up bahasa Inggris, gua pernah nyoba. Nggak kena tuh. Susah banget anjir. Oke. Susah banget. Kayaknya tuh. Kalau part of ego ada kok. Misalnya of gue ego pengen kan pertama lu cuma jadi aktor. Iya. Gue pengen deh punya film gue sendiri tapi gue ngatur gitu. Ada Kagak gak? sih. Nggak ada. Kagak sih, berangkatnya nggak dari situ, berangkatnya gara-gara ditawarin aja, lu mau nggak menyutradarain? Terus gua, Sutradarain, terus yang nawarin kan PH yang pertama kali ngasih film ke Raditya Dika kebetulan, Star Vision sama kan Pak Parwes. Ya udah, terus lu belum pernah ya? Oh lu kemarin modus tuh apa sih? Nggak inget. Demi gue nggak inget. Karena lu sendiri anjir. Pokoknya gue nanya sama Radit, gue ditawarin juga nih ngedirect gimana? Ayo cobain aja gini. Ya udah gue cobain lagian karena gue disuruh ngedirect kan film dari cerita tentang hidup gue sendiri kan dari buku Ngenes itu kan. Jadi buku Ngenes tuh buat yang nggak tahu, Ngenes itu buat yang nggak tahu ceritanya tentang gue dibully jadi Cina dari SD sampai SMP sampai gue nggak pengen nikah sama Cina biar anak gue nggak Cina gitu. Iya.
gitu, buku-buku apa film Ngenes basically tentang itulah, story of my life lah. Dan beneran akhirnya kan nikahnya juga sama jadi gue bukan Cina gitu. Musiknya kayaknya menurut gue nih yang bikin terlalu kayak berasa lagi di mana gitu ya. Mau ganti ya? Guys, BMTH. Jangan tadi sekali. Ju ganti Ju. BGM-nya Ju apa kek? Semangat yuk. Iya, Skrillex yuk. Bisa di launch apa gitu. Oh, jadi kemarin kita kan ada coach acting nih. Wis go. Di sini. Siapa yang ngajar? Kiki, Mas Kiki Narendra. Kiki Narendra. Oke. Boleh nggak dinilai nih? Wah cakep. Oke, nah gitu dong. Biar nggak, biar kita nggak, biar kita nggak ini gitu. Biar kita nggak salting gini krik-krik. Bego banget Panda, anjing malu banget Panda. Baru datang. Lu ikutan, lu mah nggak, lu curang, lu mah udah jatuhnya udah aktor lah, lu udah main film berapa biji, lu mah jangan ikutan di bilang dong. Gue liat tuh. Oh, kita buka-buka file juga. Canggih anak muda ini. Panda apaan sih Panda? Najis. Pick me banget dah lu. Ya, Oke. Terbalik gak sih? Ini yang gede. Boleh pause dulu. Asik. Nggak ceritain dulu nih, ceritain tentang apa biar Oke. ngerti. ini sebenarnya kalau ini live streaming, one take, no edit, no. Bukan cerita ininya. Plotnya. Gue lupa. Ini one keluarga. take. One take. On stream. One take on stream. On stream. Oke. One try juga. Long satu shot doang berarti. Iya, satu shot. Oke, yuk let's go. Selama 2 jam kita reading, terus langsung take. Lu yang nge-take-in. Iya, ada tim. Yuk, coba. Nox. Pokoknya tentang keluarga, Ah. ada satu anak yang pokoknya antara ibunya udah meninggal dan ayahnya ini lebih cenderung sayang ke satu anak yang nomor satunya. Bisa lihat ntar gitu. Nanti bisa dijelasin maksudnya. Ini konflik warga. Iya, konflik keluarga. Oke. Ya, Van. Enggak terbalik gak sih? Itunya yang gede, kitanya yang kecil. Apa-apa gini. Enggak Gede kelihatan. dia. Nggak mau. Jangan sosok humble gitu. Nggak mau. Ya, Nggak mau. gedein. Gedein. Nice Ju. Wih, hilang kitanya. Sabar. Tuh ada stick PS nggak main PS bareng-bareng. Sering. Tapi kalau Marvels nggak bisa multiplayer. Di lock. Pada main Marvels nggak sih? Rivals. Rivals? Nggak ya? Enggak. Nggak Rivals. PC apa PS? Isi tapi. Susah banget nyari temen main Rivals yang di PS dah. Yuk. Susah banget. Tapi bukan Full screen. crossplay. Hah? Crossplay kan? Crossplay kalau quick match, kalau rank nggak. Oh, enggak ya? Enggak. Marvel Oh, Rivals. Rivals. Full screen, coba full screen. Play. Ya. Gedein desktop. Suara. Lu sinian dikit tuh nggak enak tuh di frame tuh bolong tuh. Nah, Iya, kok. ini geser sini dikit takut banget. Nah. Gua nggak suka ini tuh. Asik. Adik, Ya kenapa Pak? Ini durasi berapa lama? 6 menit kok. kakakmu jadi datang apa enggak? Nah, ini sih. Ya udah kalau gitu aku coba kontak Mas ya. Ini take sekali tapi kameranya langsung multicam. Lagi ada main di kantor. Oh langsung kayak ini kayak gebiar BCA ya. Dua cam kita. Kayak Liga Dangdut. Desktopnya gedein. Bawel lu rap. Oke, kalau misalkan dikasih sisaan tapi yaudah kalau kakak mau besok dan pagi yaudah kita mulai ya. Yuk kita sekarang bisa taruh apinya yuk. Ya sebentar ya. Oke sekarang kita merayakan FPS-nya drop. Semoga bahagia di surga, semoga juga mendoakan kita semua. Mama juga mendoakan kita semua sehat, bahagia. Mama udah bilang tuh pengen lihat reaksinya. Filmnya yang kecil berarti 50-50 dah, 50-50. Kita mau dinyalain dulu nggak? Dinyalain nggak usah. Masalah nih, enggak. Ya kan? Ya.
Ini karakternya si Arab. Ayo selamat ulang tahun. Nahan berak apa kenapa sih dia? Ini kayak yang paling sukses di keluarga gitu ceritanya. Anak pertama ya. Oh kalau anak yang paling sukses tuh harus sombong gitu ya dibandingin. Ini kakak mukanya judes terus, nggak tahu kenapa. Nah, Sisi yang bantuin papa. Asik. Kue kesukaan mama. Di mana tempat biasa? Tempat biasa pak. Udah gitu. Mas Adi udah pulang. Baik mas. Kamu udah jam segini baru datang dari mana? Macet tadi. Ini 4 bersaudara nih. Ya. Tahu lah. Anak semua nih. Mas Arya. Duduk. Botol tadi. Ini buat sama dulu. Lalu kan kayak cuek. Saya gimana? Kerjaannya? Mas. Aman. Larisnya? Aman. Udah dipotong ya? Iya. Gak nunggu gitu ya? Atau aku gak dapat tadi. Oke. Gua dapat tadi. Nggak nginep sini. Itu dia bedanya gue sama lu. Gue ada anak istri. Anak istri? Di sini ada kamar. Kamar gue juga kosong di sini. Gue tau sendiri gue nggak tinggal di sini kan. Anak kelas. Ini bukan rumah gue. Soal apa? Soal ibu. Ibu juga gak bangga lihat lu kayak gini. Kita hari ini pernah ngobrol ibu dulu mas. Kita hari ini pernah ngobrol ibu. Duduk. Itu siapa yang jadi anaknya? Duduk. Yang cewek. Duduk. Semua tenang. Kacamata. DP ada. Anak sini juga. Lagi nggak Ya, ada. tapi dia udah pulang ke Jember. Jember. Ya. Pukul. Tuh mas. Merasa hebat. Nah, kayak preman sekarang. Itu stiker apa tuh? Stiker muka dia. Iya, ini kakak dia. Udah, berantemnya udah. Ya. Kamu datang-datang mau ngajak ribut kakak kamu. Kamu nggak tahu ada kue ulang tahun di sini. Mama ulang tahun. Tolong dihormati ya anak-anak. Boleh ya. Taruh. Mas. Apa sih ya? Taruh. Lagian, lu masih benci sama gue semenjak ibu nggak ada. Ibu nggak ada, ibu doang yang nggak ada. Semenjak ibu meninggal, ya di hari H ibu meninggal, ayah juga dikata mati. Mas nggak boleh begitu loh mas. Ya gara-gara ayah, lebih pentingnya Mas Arya, anak emas ayah. Ayah. Terus siapa ya kalau bukan ayah? Siapa? Semenjak ibu meninggal, ayah itu cuma pentingnya Mas Arya. Hah? Lo orang tahu nggak? Satu hal yang kalian nggak tahu selama ini. Ayah mau cerita. Kenapa? Ayah malu. Bocor. Selama ini ibu bisa meninggal karena ini dulu, karena ayah, karena lu. Ibu harusnya bisa pengobatan sampai sembuh, tapi uangnya itu dipakai buat ikan duit. Iya.
Oh, oke. Jadi lu dulu ibu ya? Demi anak emas ya? Jangan ribut, Mas. Jangan ribut. Jangan ribut. Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Jangan Lu ribut. yang bunuh ibu ya? Semua bisa bicarain, Mas. Semua bisa bicarain, jangan ribut. Ini hari ulang tahun ibu loh. Jangan pura-pura nggak Ya, tahu. Mas. Jangan ribut terus. Ya kenapa nggak bilang ya? Ya Ayah itu bener, Ayah. kenapa nggak bilang kalau itu pakai duit pengobatan ya? Aku juga nggak mau nikah. Ayah itu bener. We're going to play one of the fake games you see in ads. Okay, let's start by getting this AK first. Oh, we can probably get this other gun, right? Di stream doang sih kok gitu. Oh ketika ini syuting tuh langsung Iya. Kamu mau masuk lagi? Nonton live kayak gini, live-nya kayak gini. Itu kan Hormatin dong! nontonnya di atas kayak gitu tuh kayak. Iya. Jangan ribut lagi. Udah. Udah, Ayah. Jangan. Mama kamu yang minta. Udah, ya udah. Kok kayak gini kapan kita damaiin ya? Kapan? Permintaan terakhir mama. Udah. Kita jadi keluarga bisa Udah. Bisa aja. Udah, jangan marah lagi. Kita mau make kapan kayak gini? Udah sampai kapan? Suasana keluarga kita tuh kayak gini. Aku kangen banget masa-masa dulu. Dulu kita di meja makan bisa bagi bareng. Sekarang udah nggak ada. Sekarang isinya cuma diem-dieman doang. Diem-dieman doang. Mau memang kapan kayak gini? Hah? Mau sampai kapan? Udah ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya gak berantem lagi, Kak. Ayo, Mas. Ayo, Mas, ayo. Nah. Udah yang itu aja. Kita ada ini tadi tim 1 sekarang tim 2. Kayak tim 2 gue pernah lihat dah, yang lu pernah upload kan? Iya. Malu. Keluarga juga kan? Sama Iya. sama. Skripnya sama. Skripnya sama. Oh, skripnya sama. Skripnya sama. Iya, gue lihat itu. Gedein juga kayak Kurangnya cuma satu sih, kurangnya bapaknya kurang Cina aja. Tengah-tengah aja. Apalagi nih? Cepetin yang tim 2. Oh tim 2. Lu upload full nggak? Enggak. Enggak, gue lihat sepotong di IG-nya Niko. Tengah-tengah aja. Ini bapak Cina nih. Tapi masih muda aja. Iya, kenapa lu sih bapaknya di sini? Kenapa nggak lu? Gua bapaknya. Ini. Oh iya deh. Tapi Oh iya deh. kurang bapak ini. Ada. norak nih. Ntar ada nih botak norak banget. Ini norak banget. Itu ini lama, mendingan majuin lagi. Ya, boleh maju lagi. Norak nih dia yang botak. Sorry ini panda rese banget. Tapi gimana, enjoy nggak? Acting enjoy nggak? Susah nggak? Susah kok. Susah sih. Susah. Tapi seru sih. Apanya yang susah? Ngafal dialognya enggak? Hafal dialognya enggak? Duk 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 duk. Iya, duk 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 duk. Keluarga lu bisa bawa ke sini. Dan Fahad besok dari sini. Lu kan sini di kamar gua di atas, kan kosong. Terima dulu ya, punya ya. Bentar sini, itu bukan soal kue. Bentar dulu, itu bukan soal kue. Itu bukan soal kue, ya. Soal apa? Soal ibu. Lu pikir ibu bakal bangga? Kalau misalkan ada kelakuan lu kayak sekarang. Hadi! Ukur! Lu emang lu sekarang? Hah? Dulu kan? Preman lu? Lu keluarga gue. Hei! Berandalan. Ini lebih berani dia marahnya. Dikit Soalnya orang dia doang. sungkan sama Arab ya. Makanya Gak bisa kamu tanya masih kamu. lebih ke situ kayaknya. Tahu kamu ini hari apa? Kalian kenapa sih? Kenapa lu dan lu tiga suka banget setelah ibu meninggal? Nik pas filmnya Lu pikir kalian doang yang sedih? viewers langsung. Lu punya hati ya, Bang ya?
berkurang langsung viewers begitu lu mau Gak nunggu. usah banyak teriak. Iya, lu sama Aloy langsung turun tuh Bilang viewers. ibu. Tiap ngumpul itu. 71.000 sebelum lu muncul Loy. Lu orang bertiga nggak sadar, pura-pura bego, apa beneran bego? Bukan kehilangan ibu doang. Sejak ibu nggak ada, kita jadi kehilangan ayah. Operator kameranya sama nggak? Sama. Lu tahu nggak maksudnya apa? Kayaknya ini lebih ini dah. Karena habis direvisi. Pantesan. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Setelah mereka Beda rasanya soalnya. Yang tadi terlalu kalem. Iya kan? Ini kameranya lebih shaky. Jadi Gua kerja. moodnya sesuai sama mood. Juga buat lu, dan buat gue Sisil. Lu ngapain aja? Kerja. Semenjak ibu nggak ada, 5 tahun lalu ibu nggak ada, Mas. Fokusnya ayah cuma ngurusin lu doang. Kak, Ya, kasih tahu dong. Kak udah Kak. Kasih tahu ke mereka. Waktu itu ibu batal operasi bukan karena nggak ada biaya. Karena biayanya ayah simpen, ya. Ayah simpen buat biaya nikahannya mas ayah. Buat dinasnya mas ayah. Kasih tahu lah. Kak, ini ibu lagi ulang tahun. Ya. Ya. Emang bener ya? Cukup. Kalau begini aku juga mau nikah. beribu-ribu kali pun ibu dioperasi. Hei, ibu gak akan sembuh. Sampai jumpa. Cuman satu permintaan ibu, itu yang terakhir kali diminta. Tahu kamu? Tahu kalian? Hah? Bukan kalian doang yang kehilangan. Ayah orang yang paling kehilangan orang yang ayah cintai. Kak, kita tuh cuma berempat, Kak. Ada Masih susah ada bakat aku. tuh. Ada Loy, tenang Loy. Sisil kangen kayak dulu. Kak, Bangga deh. Sisil masih pengen kayak dulu. Masih bisa bareng-bareng. Sekarang aja ketemu susah. Sekalian ketemu berantem. Hei, Sedap. gila. Gila. Wah, sini kakak please, tapi mukanya kak. Maafin ayah. Nangis tuh. Gila. Semua salah. Fedi Nuril resign sih lihat gitu. Dah. Nah, kalau menurut gua Aloy too much, norak banget. Actingnya mau nonjol sendiri. Udah malu gua. Seru ya? Gitu deh. Seru ya? Udah nggak usah dinilai ya, deh. Ya enggak lah kan semuanya kan masih baru. Menarik juga tapi ngeliat latihan kayak gitu menyenangkan. Readingnya mereka nonton, nonton readingnya. Terus pas Dari reading Dari udah reading. di stream juga. reading udah di streaming juga. Semua di sini. Latihannya juga mereka lihat. Kalau kita mau minta ini, kok kalau Nggak ada minta-minta, gue nggak ada. kalau ada chance katanya dia pengen banget punya satu peran gitu. Tapi maunya langsung karakter utama kok. Ya, Oh enggak Loy. Kalau set karakter nggak mau dia. Iya. Enggak. Dia Lu bilang udah mau ngasih tadi enggak usah berarti ya. Enggak, tadi dibilang boleh nggak mau yang ditinggal meninggal ini jadi yang meninggal aja katanya. Mati doang dong gua. Dia katanya juga udah ada judul bagus kok. Apa tuh? Teraloy-aloy. Teraloy. Kan dicek toko sebelah nama karakternya Iya, ada di kan? Aloy. Aloy itu satu. Judi lagi. Mencapsa Aloy. Itu dah. Iya. Itu dah kalau streaming kan itu dah. Malu. Kalian bikin ini aja, bikin sitkom di sini. Sitkom ya? Iyalah, sitkom lah. Contoh dari sitkom Situasi komedi. Iya kayak ya anggap aja ini ceritanya rumah kos ya kan. Tapi jangan nggak gua rasa kebanyakan kalau semuanya. Siapa bapak kosnya, siapa yang anak kosnya. Oh. Iya kayak ini ya, kayak dulu apa tetangga masa gitu ya. Iya, gue sih kemarin anak-anak kantor gue sempat bikin swadaya gitu yang itu sempat lihat nggak yang bocah kosong. Nah itu kan juga kita juga kagak bener-bener kita semua yang bikin udah kita yang main, kita yang nulis, kita yang nge-shoot.
Latihan aja buat latihan. Kok kalau kayak agak lain kan semua kan jadi pemeran utama ya bisa dibilang. Mereka berempat maksud Iya, lu? mereka berempat. Iya. Iya. Itu susah gak dibikin empat-empatnya jadi pemeran utama gitu? Lumayan sih. Semakin banyak pemeran utamanya tuh semakin susah nulisnya sejujurnya karena jadinya kayak kita harus milih. Kayak di film kemarin tuh kan yang paling dapat porsi drama Oki, ya kan? Nah, jadi di setiap film harus kita pilih, nggak mungkin bisa Oki yang kedua Bene lah, ada soal dia sama pacarnya kan. Jadi Boris sama Jegel tuh bisa dibilang ngalah lah di film itu. Nah, nanti di film kedua kita harus pilih lagi tuh 1 sama 2, yang 2 lagi ngalah gitu. Mau nggak mau gitu sih, karena nggak mungkin empat-empatnya gitu. Nggak mungkin. Mungkin, tapi susah, jadi ribet panjang aja. banget Iya, nanti iya. filmnya gitu. Jadi kita bikin lebih ini aja, lebih kita bagi biar fokus gitu. Ini film belum ada promo kesini ya? Waduh, suruh bayar Pan kalau kecuali gua ya. Aman. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Terakhir yang gratis. Wih, mantap. Ayo dia. Tapi itu akan ada yang kedua kok. Ya, kita mau syuting tahun ini. Sekarang lagi nulis skrip. Habis lebaran kita udah mulai persiapan. Tayangnya belum bisa diumumin tapi mau syuting. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa enggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya, supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang seberpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk. Makanya dua-duanya nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, ketika ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Gitu. Nggak salah-salah amat sih. Oh ini isu ini di Hollywood juga udah mulai rame gara-gara pemain-pemain film papan atas tuh yang followernya ini banget tuh jadi kayak selalu dijadiin kayak ini deh. Contoh terakhir tuh yang rame sih ini Zendaya. Oke. Zendaya kan dia main di Shrek tuh. Shrek yang baru kan diumumin tuh ada Zendaya. Itu yang nyinyir juga banyak. Wow, masalahnya materi promonya tuh jualan Zendaya banget gitu. Oh, ini mentang-mentang followernya ada berapa kali, ratusan juta kali dia, nggak tahu udah. Terkenal lah gitu. Jadi di sana juga di Hollywood juga gitu. Jadi ya tapi kan nggak tahu ya pakai tiktoker atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya. Iya, mungkin sekarang streamer. Ya pasti ada ngaruh membantu promo pastilah, tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya. Dari aktor ya? Iya, dari ceritanya sih menurut gua. Oke. Itu nomor satu. Nomor satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih. Dari ceritanya. Kalau gua ngeliat dari lu yang gua kagumin tuh satu sih, pemilihan judul. Itu Iya. Tai banget. Judul tuh susah loh. Judul tuh susah. Gila. Judul tuh susah. Memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan tapi ini buat judul film. Iya, menarik. Lucu. Simpen aja siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein dua hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget, susah banget itu. Jadi ya kalau nemu judul WhatsApp gue lah, gue bayarin aja. Cek top. Susah. Kalau Kanas biasanya munculnya judulnya dulu atau ceritanya dulu baru Kanas pikirin judul? Jarang gue judul dulu. Cerita dulu pasti. Jarang cerita dulu biasanya baru nyari judul. Bukannya kayak judul tuh konsep dulu ya, kayak misalnya Kadang-kadang judul Cinta bentar Tak coba gue Sindrom. urutin ya, judul Cinta Tak Sindrom Korea juga nggak dari judul dulu sih. Hah? Enggak dari judul. Kayaknya belum pernah gue bikin film berangkatnya judulnya duluan dah. Cerita Semuanya dulu cerita kayaknya. dulu pasti, habis itu kita cari.
susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Jadi ada. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih. Susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, maksudnya? Maksudnya? Kayak ada sedihnya pasti. Drama. Iya. Ada apanya sih? Sebenarnya prinsip Meaning-nya gua gitu ya? kalau komedi tuh sekomedi-komedi film komedi namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gua film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat apa gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, berantemnya buat apa kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. Film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop Yang paling lu suka lah di Indo. film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di suka. luar karya lu ya kok? Iya kan anjir, narsis banget gua. Apa tuh? Salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Quickie Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya Dimas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip? Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kan? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya itu laptop karena lu mesti nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak gua. akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang maksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu? Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu. Padahal emang jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood. Padahal bukan belum mood, lu malas aja, malas mikir. Kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, mut-mutan lah. Kata-kata Gak profesional. Ya, profesional. Ngomong jorok nggak apa-apa ya kok? Ngomong jorok. Apa? Anjing-anjingin aja kok. Bukan mut-mutan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak. Lagi banyak. Nggak ya. Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang enggak sih. Seniman biasanya gitu. Dia bikin Seniman rockstar. biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu. Iya. Ya betul. Iya betul. Coba kasih gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mut aja anjing. Emang harus mut terus. Marah. Biasa aja. Ya santai aja. Sorry. Maksud gua ya ya ngamut aja. Masa harus mut terus? Gitu. Kalimatnya sama. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak didengarnya. Iya. Dengan senyuman. Maaf ya. Maaf. Berubah mode aja. Tapi nggak mut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Siap. Bener dong. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Koin rasanya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab bukan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah kok coba lu mau disordet nih kok.
Pilih salah satu, enggak disordered sih, ada 4 soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Stand up, juri stand up, anjing, aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa fulfillment. Sama gak rasanya kayak sama musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. Bikin misalnya karya album kali ya. Album. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu tuh kayak bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berarti. Bikin album sih. Gua rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini nggak? Maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas nggak sebagai? Apa nih? Jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton itu pertanggungjawaban ke investor aja ya. Ya kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Ya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tebus di film berikutnya. Gitu. Ada kayak gitu. Ada mah. Iya. Ya ada segitu ya. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang emang lu masih butuh investor? This is Gini, so random. ya gue ngerti pertanyaan lu, cuman kalau full invest sendiri kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling, Rap. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya berapa M gitu ya, 10 M gitu. Gua berdua kan partner gua Dipa, kita patungan 5 M, udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya. Stresnya gila sih, stres. Pressure banget jadi kayaknya. Lah iya dong. Iya. Kalau nggak balik gimana? Mikirin ini hasil juga. Iya karena kita Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gua 1 triliun, mungkin keluar 10 M gue merem ya, gampang gitu kan. Gue nggak sebanyak itu juga duit gue, Rap. Jadi kan berapa duit lo? Ya. Kisarannya kasih rekening ya, bentar ya. Buka My BCA dulu. Yang rela gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak kalau modal kalau chip in-nya internal terlalu gede, gue nggak sanggup nanggung dan lu stresnya. Nggak konsen untuk ngedirect-nya juga. Ya, even walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya. Susah duitnya kebanyakan ya. Bukan gitu. Enggak. No. Maksud gue, ya itu gue balik lagi kalau misalnya gue bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gue mesti ada orang lain tuh kalau gue? Karena perjudian lo gini, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Buat hidup gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue taruh situ. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih, kayak pikiran. Aduh ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu. Jadi dan stres secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih kok ya? Iya karena ya gitulah, parno pasti. Ngejuggling. Ya, dan pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gua akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, masuk akal dong. Kayak kan gua sutradara nih. Lu pengen banget ini berhasil. Yang ngedirect kan bukan gua. Tapi kan gua kan pengen kasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya. Gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau filmnya. Akhirnya filmnya kacau. Ya, mungkin itu analoginya semua marketing nggak akan bisa jadi business owner, sebaliknya business owner juga nggak bisa jadi marketing mungkin karena mikirinnya beda tuh, ada yang mikirin cuan, ada yang mikirin. Gue sih pribadi ya, gue lebih interest sama kreatif sih kalau menurut gue kan, kalau seniman itu kan end game-nya seniman itu kan kebebasan kreatif gak sih? Jadi kalau orang nanya cita-cita lo apa, udah nggak ada, gue udah end game, gue udah nggak ada cita-cita lagi gitu. Gue udah bisa punya kebebasan kreatif tuh, menurut gue udah privilege mentok gitu. Ya udah nggak usah mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kayak gue lebih happy di situ. Kalau mikirin cuan, gue bikin horor aja terus. Iya lagi. Low risk high gain. Bikin horor low risk high gain. Iya lah. Pasti Pak.
Iyalah. Resikonya kecil, kemungkinan lu nggak balik modal kecil, kemungkinan jackpot siapa tahu, ya kan? Kan horor bukannya horor itu apa namanya cemen atau apa enggak, tapi horor itu memang punya roots yang kuat di masyarakat Indonesia kan kita Di Indo ya, di Indo. unik, iya dari dulu Part of kita the culture. mau pohon gede, ada penunggunya, keluar malam-malam apa ini apa, jadi memang culture kita memang deket sama bisnis, makanya ya film horor gampang dijual ya masuk akal. Kan di kita ada istilah jurit malam ini. Iya, banyak gitu-gitu. Madilog. Oh, Ernest menilai film yang kau bikin ini sukses apakah hanya dari jumlah penonton yang nonton atau ada hal lain? Jawab gua. Sebenarnya titik pertama kesuksesan kita karyanya sendiri, kita happy sama enggak sama hasilnya. Oke. Iya kan. Kalau soal finansial sih sebenarnya asal nggak rugi aja dulu deh gitu. Kalau kayak kemarin Cinta Tak Sendiri Drama Korea, gue 50.000 penonton gue syuting di Korea sih lumayan opsinya. Lumayan. Itu film termahal gue sejauh ini dengan nonton paling kecil gitu. Jadi kadang-kadang hidup ada lucu-lucunya emang. Budgetnya gede malah penontonnya. Budgetnya yang paling gede, penontonnya paling kecil, tapi ya udahlah. That's life gitu. Kita belajar dari pengalaman. Jadi ya suksesnya sih sebenarnya menurut gue kesuksesan yang paling membahagiakan adalah ketika penonton nontonnya happy. Karena buat gue nonton bioskop tuh pengorbanannya gede banget nonton bioskop tuh. Orang siapin waktu datang, sesuaiin jadwal, transport ke bioskopnya, bayar tiket, belum bayar makan mahal banget lagi, belum kan nggak pengen beli tapi malu sama cewek lu, ya udah deh beli gitu kan kalau nonton bioskop kan. Hah? Bener sih. Iya kan? Bener lagi. Buang waktunya itu loh. Lu beli hotdog 50.000 segede gini kan dalam hati gondok tapi malu kan, gengsi gitu kan. Jadi sangat menghargai lah kalau orang meluangkan waktu untuk mau nonton film kita tuh, kita aduh senang banget. Makanya kalau tolak ukur film yang sukses menurut gue yang kalau orang nontonnya happy, sebanyak mungkin yang happy, sukses. Kalau lebih banyak yang nggak happy daripada yang happy ya berarti filmnya nggak sukses. Gua tuh dua question lagi. Balik lagi ke investasi tadi, investor balik ke investor. Jadi lu mau invest berapa persen? Begini, bukan saya. Saya nggak mau stres, kan tadi dibilang. Lu kalau milih investor, kayak nerima aja, semua orang bebas mau invest ke gua, atau lu milih? Ya milih lah. Milih ya? Ya milih. Nggak sembarang ya? Nggak bisa lah. Latar belakangnya apa? Duitnya duit apa? Takut gua. Ntar gue jadi bisnis, ya kan, kayak hah ini live kan, gue takut salah ngomong. Iya gitu ya, pam. Iya. Pertanyaan kedua, Ini kan film bukan food court ya kan. bener. Pertanyaan kedua, dengan semajor-majornya Marvel. Oke, tiba-tiba Marvel. Coba bayangin dulu kan, semajor sudah seraksasa itu, segiant itu Marvel. Ada possibility untuk rugi iya ada. Untuk hancur nggak? Ini sekarang bukannya lagi hancur. Iya, sekarang lagi drop Itu Captain America hancur banget sampai Iya, dia bohong soal biaya produksi biar nggak malu. Mana mungkin Captain America 180 juta dolar, orang apa ya, Doctor Strange aja kalau nggak salah 400 sekian juta. Jadi kayak makanya jangan serakah jadi orang. Serakah sih. Iya kan? Gue bilangin tuh. Kita punya Disney Hotstar nih, kita punya Disney Hotstar, kita taruh Marvel show gitu. Terus nanti filmnya universe gede, bikin universe gede itu kan gini, lo bikin universe. Motivasi lu kan bukan storytelling di situ jadinya. Motivasi lu cari duit ya kan, udah bisa di spin off jadi ini. Itu udah mindsetnya udah di Hollywood, udah mindset bisnis gitu. Sementara kan kalau lu mau pure, ya of course nggak bisa pure kreatif, tapi kan harus menurut gue balance lah antara kreatif sama bisnis lu. Itu kan mereka menurut gue mana terlalu serakah aja, bikin series ini, ntar diketemuin di satu film gitu-gitu. Akhirnya begitu udah end game, udah bingung mau ngapain. Ini film Marvel udah nggak ada yang bagus kan sekarang. Apa ya sebelum Captain America apa sih? Oh Deadpool lumayan. Deadpool lumayan. Tapi ya again ya ada multiverse-nya juga ya menurut gua, kayak
Harus banget, iya. Dan itu pun kayak nonton trailer tuh kayak ketika nonton film aslinya, oh gitu kan kalau di trailer kan lihat, wih Deadpoolnya banyak gitu, ternyata cuman ya udah mereka bacok-bacokan gak jelas tuh kayak meaningless. Iya, emang jadinya marketing gitu, jadi sayang sih. Kalau menurut gua ini ya buat siapapun nih, buat teman-teman yang mau bikin film, mau bikin komik, mau bikin animasi, apapun lah yang kemarin gue bahas di IG gue kan soal IP kan, itu tuh yang kemarin lumayan tuh rame tuh komennya. Jadi intinya gini, kemarin tuh gue beberapa kali nemuin anak-anak yang punya ide tuh gara-gara si Disney Marvel itu. Ini sambil gue ngejelasin potongan video gue ya. Mindset IP-nya tuh terlalu IP minded gitu loh, Rap. Oke. Jadi lu bayangin nih, gue datang nih, terus gue lihat ada satu pameran kreatif, ada kayak semacam ya ilustrator atau mungkin komik gitu, terus bikin karakter, bagus karakternya, ini karakternya ini gini-gini, terus gue tanya, oh ini apa nih ceritanya? Ya belum ada ceritanya, kita bikin karakternya dulu nih, IP ini bisa jadi ini, IP ini bisa. Menurut gue kayaknya nggak gitu dah prosesnya. Kan lu bikin dulu karakter, lu bikin cerita, ketika si karakter dan cerita ini jadi sesuatu, baru nanti kelak dia bisa berkembang jadi yang lain-lain gitu loh. Nah jadi ini kayaknya ada yang salah mindset deh gitu. Jadi gara-gara oh karakter ini jadi IP dijual, jadi ya udah bisnis gitu. Jadi lu jangan mikir kejauhan IP-IP-an dulu, coba lu flashback deh, lu inget deh pertama kali. Misalnya kita ambil contoh ya, IP paling sukses misalnya Marvel ya, MCU deh. Coba MCU mulainya dari mana coba? Iron Man 1. Coba lu inget-inget, tonton lagi deh Iron Man 1. Apakah Iron Man 1 isinya soal universe-an dan IP-IP-an? Tidak ada. Enggak kan? Apa isinya di situ? Lo dibikin jatuh cinta sama karakter Tony Stark, bener nggak? Yeah. Ini orang nyentrik, pinter, lucu, ngehe tapi baik, jahat tapi ya hatinya juga baik gitu kan. Jadi ya udah bikin aja dulu satu, fokus sama cerita itu gitu. Gimana caranya orang suka sama karakter sama ceritanya, perkara nanti mau jadi apa kek, mau dikembangin. Oh ternyata dia punya adik, dia punya pacar, dia punya guru. Itu nanti gitu, bikin dulu satu yang kuat, jangan mikirnya udah universe gitu ya. Oh dengerin tuh. Sabar. Dengerin tuh. Udah gue sering bilangin. Gue lihat. Udah gue sering bilangin tuh mereka batu. Gue dengar. Jadi santai aja. Mulai dulu kok ya. Mulai bikin ceritanya dulu. Ya lo bikin karakter keren, simpan, ntar siapa tahu ada yang mau beli. Bikin aja sih, jangan gitu mikirnya. Bikin ceritanya dulu. Bisa dibeli sih. Bisa lah. Apa? Bisa dibeli gitu Ya IP maksudnya. bisa dibeli. Bisa, cuman kemungkinannya berapa persen sih ada orang yang lihat gambar lo keren. Iya. Dibeli kan pasti kan belinya sepaket karena ada success story-nya, ada ceritanya gitu kan. Kayak tadi kok misalkan kalau syuting di Korea gitu. Iya. Itu bawa krunya kayak film yang lagi di Indo, kayak banyak Enggak, itu. lebih sedikit. Ya kayak gimana? Kurang sih? lebih Penasaran. seperempatnya lah. Jadi kalau syuting di Korea gitu kita syuting 30 sekian orang. Yang kita korbanin biasanya departemen-departemen. Pertama gini, syuting di luar negeri pasti lo akan banyak scene outdoor. Iya. Berarti artistik kan nggak terlalu heavy tuh. Kalau lo interior gini kan dia harus ngeset bikin ruang tengah, bikin apa. Nah, jadi artistik pasti nggak heavy. Outdoor artinya lighting juga nggak butuh banyak. Jadi kamera sama artistik tuh dua departemen yang paling heavy krunya udah shrink gitu. Jadi kita cari yang namanya biasanya production service. Kayak orang yang di sana yang kerjanya ngurusin izin, bantu nyari lokasi. Dari sana pasti ya. Ada orang sana. Ada orang sana. Kalau dulu katanya colong-colongan. Kalau betul. Kalau dulu colong-colongan. Gue pernah lucu. Nih, Colong-colongan kalau dulu. Gue pernah syuting salah satu film, kayaknya ada deh. Tuh kalau gue sebut judul jadi ngenak, PH-nya ketahuan colongan. Pokoknya gue syuting. Oke. Bisa kayak kok kalau. Buat yang tahu-tahu aja YTTA lah. Gue syuting di Cina. Oke. Syutingnya colong-colongan. Jet Li. Padahal ada guide-nya. Harus bukan Jet Li. Ikman. Jackie Chan. Jadi gue syuting di Cina, di salah satu kota, tapi bukan di Beijing ya. Kota kecil lah. Terus ada adegan taman gitu. Cerita gue jadi supporting lah, si main karakter ini cowok-cewek lagi berantem di taman, teriak-teriakan, gitu. Ternyata si taman ini, taman gede itu di depan kantor wali kota. Waduh, teriak-teriak di depan kantor wali kota, kagak izin. Lagi syuting, tiba-tiba datang itu, security kantor wali kota. Kabur bro, gitu, buru.
Lu kalau di sana kan itu kan bukan negara demokrasi ya, lu kalau ditangkap nggak ada urusan. Begitu kita lihat, mereka jalan, kabur bubar. Serem. Dapat tapi sini dapat. Dapat. Ada abis ini gue kasih lihat aja di Netflix ada dah. Jadi gitu syuting colong-colongan tuh dulu kita lazim banget tuh era-era 10 tahunan yang lalu. Tapi sekarang sih udah lebih biar aman, biar nggak ribet aja deh, izin aja. Oh bisa izin berarti? Izin tuh nggak mahal. Kayak gue kan waktu itu syuting pernah di Jerman tuh yang Rudy Habibie, kalau tau film Rudy Habibie kan gue main sebagai pemain kan. Sutradara Mas Hanung Bramantio kan. Itu gue keren banget syuting di Jerman Timur, nama kotanya Gorlitz. Jadi kalau lu nonton film Inglourious Bastard, kota kayak tahun-tahun setting tahun 60-an di situ tuh. Jadi di situ ada satu di Jerman Timur itu dan bener kalau orang bilang bekas tembok Berlin itu Jerman Timur itu lebih underdeveloped daripada Jerman Barat. Kalau lu terbang malam-malam itu bener-bener city light-nya beda banget. Gue lihat sendiri. Nah di Jerman Timur ada satu kota namanya Gorlitz. Kota Gorlitz ini memang kayak lu kalau ke situ kayak mesin waktu gitu, tiba-tiba kayak jadul banget. Tapi memang dipiara buat syuting berbagai macam film. Hotel Budapest apa? Grand Budapest Hotel di situ juga sebagian sini ya. Jadi dibilangnya Gorlywoods. Bukan Hollywood, Gorlywoods. Nah, gua kan syuting situ kan. Terus gua liat, ini lokasi cakep-cakep banget ya. Mas Hanung, mahal gak sih bayar-bayar lokasi syuting ini? Gratis. Asal lo ngurus izin. Lapor aja gitu ya. Lapor, ngurus izin yang benar. Lu datang ke kantor pemerintah, isi formulir gitu mungkin. Ya, ada birokrasi kan. Tapi lu nggak sewa lokasi enggak. Pakai aja udah pakai aja. Gua di Korea syuting bukan cuman gratis ya, tapi izin ngurus. Gua sama pemerintah Seoul dikasih cashback. Dikasih kan jadi ada namanya Seoul Film Commission. Karena kayak mempromosikan Seoul. Itu. Semakin terpencil lu syuting, dana dari film commission semakin gede. Karena ibaratnya gini, Seoul mah udah beken, gue nggak terlalu butuh promosi. Tapi kalau lu syuting menjauh ke Busan atau kemana gitu, semakin terpencil, dana yang lu dapat malah semakin gede. Karena lu mempromosikan tempat dia. Gitu. Gak ada yang minta duit kok. Ada nggak? Dijaga. Kayak kontennya Apos ya. Apos. Keamanan gue kan kerja di sini. Kontennya Apos tuh real banget, sumpah. Yang gondrong-gondrong gitu. Iya, itu real banget itu. Real banget itu. Anak sini kasih lah kerjaan. Iya, ya istilah kata. Aduh, itu Apos. Jagain emang ya. Gitu. Jadi istilah kata. Kadang ada sih polisi, gue lagi syuting nih, polisi naik sepeda lewat nyamperin, terus dikasih lihat, ayo Pak kita udah izin. Oh ya oke, ya. Lanjut, mungkin ngomong gitu kan. Mereka kayak gitu. Lanjut gitu. Cabut gitu. Jadi ya enak sih syuting sana. Terus gue syuting lagi April kan, jadi cuacanya juga lagi spring ya. Iya, adem-adem. Bener gak sih matahari Indo sama sana beda? Beda. Banget. Beda, matahari Indo sama negara lain sama Jepang. Sama Europe tuh beda, Cok. Posisinya. Kayak mana cara mau jelasinnya? Ini kan ini bola dunia nih. Gimana ya, Cok? Ini kan garis khatulistiwa, ya kan? Kita kan di garis khatulistiwa kan. Negeri khatulistiwa ya kan, Kalimantan kan kena ekuator tuh. Matahari kan di sini dah ibaratnya. Kalau lu kena khatulistiwa, matahari kan tegak lurus nih jatuhnya. Jadi kalau lu siang itu matahari top, istilah kita top light tuh terik banget. Nah, jadi kalau lu di negara-negara kayak Korea gitu dia agak naik tuh. Jadi dia mataharinya nggak lurus gitu, tapi bagus gitu. Miring. Jadi kayak nggak terlalu di kulit tuh nggak pedes gitu, teduh gimana gitu. Beda. Secara langsung. Iya, gitu caranya. Nah ini kok underrated film menurut KFS apa itu? Ini mumpung masih ada, kalian pada nonton tuh bagus banget sumpah yang kemarin gue taruh gitu. Konflik. Konflik lu belum? Gimana sih sinematografer bioskop? Ngurusin ini kok. Ada film Conclave tentang pemilihan Paus. Paus Vatikan. Gue pikir drama, ternyata ini apa? Intrik-intrik politik kandidatnya saling bersaing gitu. Ya gue tahu sih. Gila itu film keren banget, Rap. Nonton ya? Gue tahu. Netflix. Bioskop. Harus nonton. Harus nonton bioskop karena sound design-nya, scoring-nya. Dan lo harus lihat Pak, itu film low budget. Oh iya. Jadi ada beberapa scene dia yang memang ngambil gereja yang gue nggak tahu di mana ya, tapi kayak gereja Vatikan look-nya. Tapi sebagian besar scene-nya tuh di kayak asrama kan. Mereka kalau pemilihan paus kan di apa namanya? Di isolasi itu apa?
karantina. Nah ya udah tempat karantinanya mereka nge-build kayaknya itu. Mau syuting situ-situ doang. Lo Gitu. sampai sekarang tuh targetin nggak sih lo? Setahun berapa film, berapa Gue kali? turunin. Kemarin terlalu bersemangat gue. Berapa kemarin? Euforia Satu kemarin. tiga, setahun 3. Kemarin tuh 3 plus 1 dokumenter. Jadi agak lain. Kakak bos ya? Sebelum Kakak Bos sempat ada dokumenter dokumenter Raisa. 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 Kakak Bos CTSDK. Modar capek banget sih itu. Jadi tahun ini dan tahun depan setahun 2 film aja. Tahun 2. Ya. Terus habis itu 2027 kemungkinan sih kayaknya pengen istirahat. Dari Nggak film ngerilis, syuting mungkin, tapi Oh. ngerilis enggak karena jujur yang jauh lebih stres tuh ngerilis daripada syuting. Harus kemana-mana. Syuting bukan, syuting mah seru, rilis kan udah Iya, mulai rilis pikirin, langsung. balik nggak nih duit gua kan gitu kalau rilis. Iya dong, kan udah mau tayang nih, udah mau tayang, promo, bikin konten, rilis trailer, aduh Deg-degannya di viewsnya situ kecil justru ya. stres. Kupu-kupu kertas. Pokoknya promo itu fase paling stres selama bikin film tuh pas udah mau tayang. Promo, lu roadshow pas nobar yang nonton nggak sold out. Gimana ini ntar pas tayang? Oke gila deh. Pernah kalau nggak soal gitu? Ada aja, stres lah pokoknya. Gue kelihatan dari Day One mah. Day One lu Benar, berapa? benar. Day One lu dapat apa? Dewan tuh udah vonis tuh. Udah vonis itu udah vonis kehidupan. Itu uniknya film dibanding bisnis lain ya. Jadi orang tuh kalau sekarang kan karena film kayaknya investor kan banyak banget mau masuk ke film. Ini gue kasih tahu ya buat yang pengen invest di film tuh bukan kayak bisnis lain di mana lu rilis produk terus pas launching anyep terus kita apain lagi ya kita Nggak bisa. Nggak bisa. Lu rilis ya udah terima nasib udah. Semua tergantung sama word of mouth film itu. Lu mau ngomong apa kayak orang nggak akan peduli, orang akan nanya temen gimana bagus kan gitu. Lu mau kasih testi influencer mana juga kalau filmnya udah tayang kecuali belum tayang bikin nobar, wah orang terpengaruh, kayaknya seru tuh lihat reaksinya. Bisa. Udah diiming-imingin. Iya. Orang Agak lain tuh. untung bagus beneran filmnya. Beneran ya bro. Jadi Beneran. kalau filmnya udah tayang, ya udah terima nasib. Jadi stres banget film Tadi itu. kalau nanya Day One tuh maksudnya Dewan Phone. Apa sih? Apa lagi masang meja biliar? Anjay. Apa vonis Day One tuh berapa penonton gitu ya? Iya. Boleh nggak Apa sih? yang, Sir? iya boleh nggak sih? Ya, boleh aja, cuman maksudnya vonis Dewan berapa tuh gimana maksudnya? Kayak ini menurut lu Minimalnya. anjing fuck up nih gitu. Atau nggak, anjing ini mantep banget nih. Oke, gini. Jo 6. Film yang sambutannya generally positif tuh artinya reviewnya bagus tapi nggak viral sampai meledak. Rata-rata itu kalau begitu film tayang reviewnya rata-rata positif itu bisa dapetin paling tidak 10 kali dari hari pertama tayang. Jadi kalau misalnya BEP lu misalnya di 500.000 penonton, hari pertama ceban, ya lu nangis aja di pojokan lu. Ada juga. Tapi kalau BEP lu 500 hari pertama gocap, wah ini ada harapan nih. Ada harapan. Nggak hari pertama game lu tiba-tiba naik gitu. Kalian bisa ngegulung jadi. Pelan-pelan, iya kalau ya makanya kan gua nggak usah sebut contoh kasus yang meledak deh. Ada film-film yang begitu rilis langsung pung gitu ya, itu anggap anomali deh. Tapi ada juga yang konstan kayak kemarin misalnya 1 Kakak 7 Ponakan, konstan aja jalan terus sampai 1,2 juta gitu loh. Jadi film-film kayak gitu dari hari pertama berapa tuh, dia kan hari pertama kalau nggak salah 70-an kalau nggak salah. Reviewnya positif 70, 700.000 di tangan, gitu hitungnya kurang lebih. Ini contoh ini main ini apa sep partai kalau nggak salah. Itu berapa hari pertama 15.000. Tapi ngegulung tuh. Jadi gocap jadi berapa jadi berapa dor sampai 2,5 juta bisa gitu. begitu ya. Kalau reviewnya positif bisa di atas 10 pengalinya, tapi kalau Mucok. ya gitu dah. Karena kan semakin dikit yang nonton kan lu akhirnya diturunin. Oh, Iya. kalau as produser kok, Iya. itu bakal jadi masalah nggak sih kayak kemarin yang ada kasus kemarin aktor blunder Habizar. sampai akhirnya itu Kabar mempengaruhi jumlah penontonnya Kenapa sih? kan. Gue baik-baik aja apa dia nggak ada masalah? Boleh dong gua nyapa. Boleh dong. Nggak ada masalah sama saya. Nggak ada masalah sama Habizar. Bukan maksudnya kan iya benar. Itu contoh kasus. Iya. Gua sebut nama ya, Abizar itu kira-kira produser bakal Marah nggak sih kok? Pertama-tama gini. Jam berapa sih? Bentar. Kadang-kadang tuh nggak 100% salah aktornya dalam arti gini. Kita tuh kadang-kadang memang kekurangan media training.
kalau mau film tayang. Kayak lu kan sebenarnya harus memang butuh di briefing sama produser, sutradara, sama publicist. Nanti lu ngomong apa nih kalau diwawancara? Harusnya dari tim marketing udah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya atau berisiko. Udah di briefing nih. Nanti lu kalau ditanya ini, jawabannya ini ya, misalnya. Nah, gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah aktor itu kalau memerankan adaptasi boleh menginterpretasikan sendiri atau setia sama ini, pasti tergantung dari keputusan si produser dan sutradaranya. Ada sutradara yang dari awal gue pengen lu pelajarin materinya kayak ini deh, Reza Rahadian deh, Habibie misalnya. Ya Pak Mas Anung pengennya Reza sehabibi mungkin. Tapi kan ada juga adaptasi yang dirasa oh kita enggak kok, ini versi Indonesia, lu nggak usah ngikutin versi Koreanya, nggak masalah kok. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak 100% salah, cuman pelajarannya menurut gue memang kita aktor ketika berhadapan dengan media memang harusnya ada persiapan dulu sih, ada persiapan dulu. Jadi udah tahu nih, kira-kira nih udah tahu nih, oh ini adaptasi. Oh Korea fansnya di Indonesia kan banyak, ya kan? Fansnya banyak. Gimana nih cara mengantisipasi backlash kayak gitu-gitu? Gitu sih. Belum dijawab. Produser sebel nggak? Apa tuh? Produser sebel nggak sama? Kan maksudnya itu udah ngambil izin dari. Iya pasti sebel dalam arti, aduh gara-gara dia salah ngomong film gue jadi kena backlash, ya pasti ada lah sebelumnya alami lah ya gitu. Kalau lu produser ya, nyikapinnya gimana? Dan udah terjadi? Minum. Baru keluar topik Abizar nih, baru gue disuruh minum. Jadi kalau gue jadi PH-nya ya, terus tiba-tiba viral gitu wawancara itu. Gue deh misalnya blunder gitu. Mulut gue gitu dor, anjing blunder. Tapi yang kita nggak tahu tuh di balik layar adalah di proses awal mereka berproses itu, brief ke dianya kayak apa gitu. Pasti kan dia akan nanya, ini pendekatan ke karakternya gimana? Nah, sutradara atau produser dari awal pasti udah konsep, kita bikin versi kita sendiri ya, atau kita bikin adaptasi yang seloyal mungkin sama source materialnya. Itu yang kita nggak tahu gitu. Apakah dia memang udah di brief untuk sama tapi dia ngerasa enggak, aku mau bikin sendiri, atau memang dari awal jangan-jangan kita nggak usah peduliin ini. Karena nih percaya nggak percaya ya, gue beberapa kali tahu ada project adaptasi yang memang pemain dilarang nyentuh materi originalnya. Ada Rap. Jadi ini skenario, lu fokus skenario aja, lu nggak usah baca bukunya. Sering kayak gitu. Biar lu nggak ke distract gitu. Pokoknya jadi lu nggak usah tahu cerita, nggak usah tahu nih. Pokoknya lu nih ada naskah, lu pelajarin naskahnya, lu nggak usah peduliin novelnya, nggak usah, dia aja fokus di sini gitu. Tapi kan kalau sutradara lu ngomong gitu, lu sebagai pemain, nah misalnya lu sebagai pemain, lu akan ngomong apa? Misalnya lu sutradara nih, Rap nih ada novel nih, lu jadi karakter utamanya ya, tapi lu nggak usah baca ya. Pokoknya lu sesuai skrip, lu akan ngomong apa? Kenapa? Nanya gitu. Karena ini simulasi ya. Karena menurut gua karakter yang di buku tuh kalau buat difilmin tuh kurang, itu buku banget lah, kurang filmish gitu ya. Ini udah paling bener, ini udah versi skenario aja, lu nggak usah nurut akhirnya. Nurut kan? Nurut. Iya makanya. Kalau digituin nurut. Ngikut ya gitu. Sutradara bilang apa ya ikut. Ngikut sih. Walaupun misalnya aktornya ganjel, tapi sutradara kan kalau urusan kayak gini udah kayak dia yang menentukan arah kreatifnya. Kaptennya dia ibaratnya. Iya. Gitu. Lu tuh nggak sekolah ya gue? Tar dulu. Sabar dulu. Gila banget. Sebentar dulu. Maaf. Enggak, maksud gua, lu nggak sekolah sutradara ya? Apa ada sekolahnya? Iya. Kaget banget gua, kata-kata gua tadi anjing. Lu kaget Kata-kata gua sendiri, entot. Gila, lu nggak sekolah ya? Enggak, lu nggak sekolah. Enggak. Learning on the job, gue learning on the job. Tapi dari dulu gue memang seneng banget nonton. Gue termasuk hoki lah. Bapak gue tuh dari gue kecil ngajak ke bioskop. Jadi film-film kayak film-film Disney yang klasik kayak Lion King, Beauty and the Beast tuh gue nontonnya di bioskop tuh, diajakin waktu kecil. Jadi gue sekolah, mau lihat rapotnya. Gue tahu kok. Siapa tau nggak percaya. Minta maaf dulu. Salah. Kong, sorry kok ya.
Unpad lo. Kaget. Negeri gua loh, negeri gua. Lu negeri kok. Dia kan ada di ngenes tuh ya. Pajajaran ya. Pajajaran. Apalagi yang lu tahu? Tapi gimana sih kalau Umpar DO. pas ngedirect pertama kali? Wah, ngederek pertama sih tolol sih. Grogi. Bukan grogi, nggak tahu apa-apa. Lah DOP gua bilang nih shot. Mau track in apa track out? Nggak ngerti apa itu. Apa itu track? Jawaban gua gini. Apa bedanya? Bukan maksud gua, bukan beda pergerakannya gua ngerti. Maksud gua beda rasanya apa gitu. Ya kalau track in gini, kalau track out gini, ya udah oke. Oh, pokoknya tolol banget lah. Tapi itu baca buku. Kalau lu mau belajar sesuatu yang serius, baca buku. Beneran ya. Lu nggak bisa belajar dari sosmed. Beneran gua gini. YouTube itu banyak ilmu kan. Benar. Tapi nggak dalam. Luas iya. Lu mau nyari apa juga, mau belajar apa juga di TikTok banyak, di YouTube banyak. Luas iya. Tapi nggak dalam. Kalau mau dalam harus buku sih. 3 buku rekomendasi lu kok. Buat Apapun lah. apapun lah. Kehidupan. General gitu. Anjay, Alkitab. Wih. Bercanda ya, bercanda. Orang Love you, Dad. lagi Ramadan ini suruh beli Alkitab orang. Nyari Alkitab semua orang. 3 buku ya. Iya. Fiksi apa non fiksi nih? Anything. Apa ya? Atau Enggak, gue emang lagi serak, ada minum kok. atau top 3 buku favorit Koko. Iya. Gue belakangan lagi seneng baca novel Indonesia sih, penulis-penulis Indonesia. Novel Indonesia. Gue mau rekomen satu aja deh. Jadi ada satu novel dari Terelia judulnya Teruslah Bodoh Janganlah Pintar. Itu seru banget, lu harus baca. Sin please sin. Premisnya ada presiden baru terpilih. Si presiden ini ketika kampanye janji mau batalin konsorsium pertambangan. Oke. Seru. Ada konsorsium pertambangan. Kalau saya presiden, saya batalin itu pertambangan. Dilantik dong presidennya. Orang demo, mana janji lu mau ngebatalin apa? Mana janji lu mau ngebat? Oh, demo. Akhirnya si presiden ini membentuk sebuah komite khusus untuk mempelajari kelayakan izin tambang. Wah, berat banget. Nah, komite ini menghadirkan beberapa saksi. Setiap satu saksi dihadirkan, kita baca kisah hidupnya si saksi ini. Wah, gila seru banget. Teruslah Seru banget bukunya. Janganlah pintar. Teruslah bodoh, janganlah pintar. One of the best book I've read. Pesen sin. Teruslah Baca. bodoh, jangan pintar. Kalau orang Ada nggak? Muncul nggak? Teruslah bodoh, janganlah pintar. kalau orang yang malas baca mah udah nggak bisa ini. Nah, gue ngerti sih anak sekarang malas baca tuh, gue paham sih karena emang susah ya baca. Maksudnya kita udah terbiasa sama scrolling, nonton. Untung masih Twitter. Nah, jangankan baca deh. Lu ngerasa nggak sih sejak TikTok nonton juga jadi lebih nggak sabaran? Iya. Iya, benar. Iya kan? Maunya Dulu nyampe, gua nonton iya. series kan lebih sabar. Sekarang kayak gue kalau nonton gue daripada TV gue mendingan di iPad gue biar bisa gue plus 10 plus 10. Iya. Iya kan, bener kan? bener. Ini gara-gara TikTok nih brengsek nih jadi. Nah, kesabaran kita menurun gitu. Jadi baca tuh susah memang gua akui lah. Jadi bukan salah lu, jadi itu salah generasinya memang gitu. Tapi coba lawan kemalasan itu nanti lu mendapatkan benefitnya sih menurut gue. Yes. Gua baca mulu gila. Asik, Gua baca apa? Twitter terus. Twitter ya. Ya kan enggak. Twitter ya? Gua dibaca apa hari ini ya? Baca Twitter mah. Tapi kan mostly gua baca berita, mostly. Baca buku, seru baca buku. Dulu gua baca dulu. Gue beliin dia buku deh buat lu. Apa? Ensiklopedia. Ensiklopedia bangsa. Buku sejarah, Ada gua berapa buku suka. foto sama tahu? Di dunia Lu. puluhan lah mungkin, nggak ratusan juga nggak tahu lah. Apa sih bahasa? Random aja, random pertanyaan. Buku yang udah pernah dibaca. Iya, udah jawab 20-an. Orang kayak dia nih ada chance buat jadi aktor gitu. Iya. Ada kalau tinggal Katanya tunggu tinggi. waktu aja itu. Begini tapi. Perlu tak terkendali. Tinggal tunggu kesempatannya aja, tinggal tunggu pecahnya aja, Mas. For your information, selama dia di sini itu screen time-nya paling dikit. Tapi Di sini dia total udah 10 hari sampai 11 hari dia dapat 500.000 followers. Di Alloy. sini, Alloy. barang-barang ini. maksudnya followersnya nambah 500. Iya. Iya. Dari sini.
King. Hail to the King. Datang dari sini. Halo. Kenapa di muka kayak sebel gitu sih? Gila ya. Nah terus lu baca buku tuh menarik tau Rap, kalau sering baca buku-buku sejarah. Gue kadang beli buku tentang sejarah spionase, seru-seru kan, teknik-teknik Mossad. Gue kemarin baca buku judulnya Rahasia Nusantara tentang candi-candi di Indonesia, tapi yang bikin bukunya tuh memang YouTuber candi, jadi bukunya nggak berat lah. Itu menarik. YouTuber candi ya? YouTuber candi. Dua kata lu YouTuber candi. Ada YouTuber candi. Jadi emang YouTuber yang ngisi fotonya tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Candi dia. YouTuber candi. Tapi dia bukan review dalam arti dengan cara yang sangat kayak arkeolog boring gitu. Dia ngerti sejarahnya. Jadi ceritanya seru-seru gitu. Kayak pernah di candi. Kalau kita ke Dieng tuh ada candi. Tapi Banyak. candinya dikit, tadinya ketika ditemuin itu katanya candinya ratusan dong. Pertama kali situs itu ditemuin itu ratusan, sama warga batunya diambilin bangun rumah. Batu candi diambilin sama warga, weh batu gratis dibuat bangun rumah. Arcanya masuk black market gitu. Pemerintah coba bikin, kita bikin ini museum atau tempat ini nih, saya dikumpulin terus ada yang jaga, sama yang jaga dijual juga. Emang dari dulu orang kita begitu. Batu candi di rumah warga. YouTuber candi. Ada lagi gue pernah ketemu YouTuber mancing. Banyak itu. YouTuber candi baru tahu nih gue. YouTuber candi ada. Menarik nih, ntar mau Gue kasih lihat. Handphone gue mana ya? Bercandi gitu ada beef gitu gak kok? Ada giveaway Arca ya? Kayak ada beef sama YouTuber Prasasti, YouTuber Yupa. Lucu nih dia nih. Ada bakat nih. Berapa tuh? Subscribernya lu lihat tuh. Banyak Rap. Ini namanya Mas Asisi. Apa kabar Mas Asisi? Asisi channel, tahu Asisi orang-orang. Channel. Iya tuh kan, tahu Asisi Channel. Pada tahu loh kalian. Emang itu bercandi deh. 739.000 subsnya. Dia soalnya ceritanya seru-seru, jadi bukan ngebahas candinya doang, tapi Sejarah, sejarah gue suka sih sejarah. Sejarah ya. Iya. Bagus tuh pertanyaan tuh. Kalau dapat kesempatan buat adaptasi novel Indo. Novel Indo apa yang lu pengen? Bagus tuh. Itu kalau novel yang tadi kalau diadaptasi, gua kayaknya sih anak gue yatim ya, udah pasti kalau gua adaptasi. Jadi enggak ya, gua nggak bisa adaptasi. Teruslah bodoh, janganlah pintar. Bang Tere, respect, buku lo keren banget, tapi jangan suruh PH manapun ngadaptasi film itu, tolong. Kasihan nanti tiba-tiba lenyap dia orangnya. Apa ya? Adaptasi buku ya? Susah anjir. Ntar lah kalau ada ya. Gue mau nanya tapi nggak jadi. Apa? Nggak jadi. Udah gue pikirin nyata tidak baik. WhatsApp dah, WhatsApp. Iya. Gue baca dulu, ntar kalau oke gue baca. Oke. Enggak deh, jangan. Main HP mulu, aloy. Tinder. Gue udah WA tuh, jangan main Enggak. Gue liat. Gue tuh tadi lagi nyari buku. Udah sering gue bilangin tuh. Gue denger tuh susah. Jangan sini. Top film action Indo. Oh gampang kalau itu Dread. Tapi Dread hitungannya film Indo nggak sih, direkturnya bule? Tetap film, menurut lu film Indo nggak Dread? Iya nggak ya? Krunya hampir semua orang Indonesia sih. Cuma direkturnya orang Wales. Serigala bagus tuh. Tapi gue bukan dibanding, selain The Raid sih buat gue Night Come For Us tuh. Night Come For Us. Gila sih. Hah? Enggak, Iko Uwais. Jo Taslim. pemeran utamanya Jo. Taslim. Iko jadi penjahatnya. Iya. The Big Four. Big Four ya bagus. Kok kalau yang kayak series yang cek toko sebelah gitu tuh under naungan lu juga? Enggak sih, itu kalau
Maksudnya apa bau mulutnya? Puasa dia puasa. Lu gila ya. Pembunuhan karakter. Bau. Ada orang mau Iya, itu. Enggak, gua kalau series gitu Tetep lu yang kan kalau ngatur-ngaturin. kita bikin IP di PH gue yang kemarin gue kerja di Star Vision itu kan memang dia sebagai pemilik IP kan memang berhak untuk bikin ya itu universe spin-off segala macam. Jadi ya gue support aja tapi bukan gue yang direct sih kalau series. Oh. bahas film tuh luas sebenarnya guys, cuman di kepala gua kayak aduh ini jangan kali. Kenapa sih? Karena live ya? Iya, Bisikin. Jangan. Apa mau mute mic dulu? Bisa di mute nih. Mute dulu. Bisa di mute. Tinggal dipencet di situ. Kalian nggak capek ya ngomong mulu ya? Gue baru ngomong berapa lama nih? Kagak. Sejam aja udah serak nih gue. Kita mostly ngabisin waktunya berbengong, main HP, tapi mereka nonton. Ngapain lu pada? Nah. Itu. Ngobrolnya tunggu ada Berapa rekor concurrent viewers? Itu pasal bukan Enggak. 240.000. 240.000. Lu pada lagi ngapain? Enggak, kita ngundang ada Mas Minda Basudara gitu-gitu streamer. All Star. Yang kedua itu waktu itu ada Bang Uus sama Bang Bimo. Bang Bimo juga dosen. Enggak, yang kedua sama Mas Kiki 200.000. Enggak, 100.000 itu. 100.000 Enggak. 100.000. Berarti gua nggak ngangkat ya. Ngangkat ini kok, ngangkat kok. Ini Ngangkat dari awal 70 tadi. Emang kalau segmennya kumpulin beda. di sini rame kok. Nah, udah. Kurang pede gue tadi ngomongnya. Apa lu? Enggak jelas lu. Semuanya. Ya. Pahit lu. Mending kalau ada yang mau belajar stand up nanti gue review beatnya ya kan daripada Belum ada Iya, coba yuk. Kan itu impian lo katanya. ayo. Gua enggak ada beat original. Bisa. Ada. Coba aja dulu. Nggak ada beat original, ada beat Katanya apa? lucu lu. Iya. Belajar bawain pakai beat orang gitu. Enggak cuma referensi enggak pernah coba nulis kok. Itu kan mesti keresahan sendiri. Kita tulis sekarang. Nah. Ayo, Pak. Ayo. Keresahan lo apa? Keresahan lo apa? Bayar rumah. gua ini cuma Ini- bagian stereotip doang. Proses pembuatan beat stand up comedy live. Oke. Oh, Hanya ini di sini ya. Ini enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Gas ya. Emang kenapa? Iya enggak apa-apa. Apa keresahan lo tadi? Chinese tapi cuma ke bagian stereotipnya doang. Contoh. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan orang bilang Chinese tuh kaya. Oh, lu miskin? Sederhana menjurus ke miskin kok. Oke. Kemiskinan lo apa misalnya? Kemiskinan gua kayak pergi pulang sekolah kadang jalan kaki gitu. Berapa jauh? 5-6 kilo, 4-5 kilo. 4-5 kilo jalan kaki. Itu banget loh, yuk. Kira lu kalah kerap pelangi, Cok. Iya. Nah, Itu jauh. itu pernah lu coba kembangin nggak? Hah? Pernah lu coba kembangin nggak? Nggak pernah. Bisa misalnya lu compare keadaan lu sama keadaan, kan lu kan mau menekankan betapa malangnya lu kan. Tapi Iya. kan orang nggak ada yang kayak nggak ada yang tadi kan lu bilang nggak ada yang peduli sama orang, mikirnya lu duit gitu. Padahal tapi lu bener jalan kaki 5 kilo ke sekolah. Soalnya kan anaknya 3 tuh. Jadi kadang bapak gua nggak bisa jemput. Terus gua kadang nggak sabaran, nggak dijemput-jemput mending gua pulang jalan kaki. Nggak aja. ada bis apa Angkot gitu. angkot gitu. Paling sepeda, kalau nggak pinter-pinter ini ngelobi orang tua temen. Nggak ada duit atau nggak ada jurusannya, nggak ada bisnya di jurusan itu? Ini gue nanya dulu ya. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Bahkan untuk naik bis aja nggak ada duit. Iya. Gila, Soalnya kan nggak kadang ada. dijajin kan jemput, cuman kadang tuh gak sempet karena keteteran kan anaknya 3. Oke. Tuh. Oke. Angkot 2.000 lu. 5 kilo itu kan jauh ya? Ya kan? 5 kilo tuh jauh. Jadi Berapa lama sih? Ntar gue cek dulu ya biar angkanya pasti ya. asik. Enggak, angka Itu tuh jauh banget loh, yuk. Nyampe 5 kilo apa enggak ya? 2 kilo. 1,5 jam itu jalan. 4 kilo deh. Karena kaki gue kecil kali ya dulu ya. Gue merasa tuh 5 kilo. Gue merasa itu jauh. Atau cuma 2 meter. Enggak tahu. Coba routing dulu. Kita routing ya biar Ya, biar simple ceritanya ya. ini kan kita sebelum bikin cerita kan bikin ininya dulu nih, landasannya dulu. Apa gue Lamaan. ya nggak usah kali ya. Berapa tuh? 2 kilo. Tapi umur lu berapa 2 kilo itu? Usop. SD. SD. SD SD, anak SMP. kecil buat anak kecil kalau SD apa SMP nih yang bener nih, entar salah lagi lu.
SD pernah, SMP pernah. Oke, SD ya. SD kan kakinya kecil, jadi 2 kilo tuh 2 kilo. Berasa jauh banget itu. Iya, 2 kilo. Ya lu kan bisa misalnya bandingin itu sama orang yang misalnya anak-anak yang kenapa kalau orang-orang di kampung tuh suka jadi bahan berita gitu, jalan berkilo-kilo dari desa ke sekolah di gunung, setelah gue juga gitu tiap hari gitu. Misalnya membandingin itu situasi apa lu ngadepin sepanjang jalan dari sekolah sampai rumah tuh ada apaan gitu. Ada apa? Dipalak. Dijambret. Pernah jambret. Emang lu punya duit buat dijambret? Kan masih ada HP-HP-an tuh dikasih, HP Cina kan buat pegangan. Jambret. Dengan ini apa sih yang sindikat ini? Lu nabrak adik gua lu ya? Yang gitu, tau gak sih? Iya ada. Iya, bisa ngambil sepeda juga. Ini gua belum nemu lucunya di mana. Sedih bener. Iya. Lebih sedih. Nggak, tapi salah satu komedi yang paling